was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother, like where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter. Jadi perbedaan antara pendidikan masa lalu dengan masa kini itu sederhana sekali. Kalau pendidikan zaman dulu itu lebih mengedepankan pada guru sebagai sumber belajar utama dan guru sebagai motivator utama. Sementara untuk pendidikan zaman sekarang, guru hanya sebagai mediator, penghubung antara siswa dengan kemampuan dan digitalisasi yang sedang happening saat ini. Seperti bagaimana menggunakan gadget, Android, dan hal-hal yang berbau teknologi, sehingga memudahkan anak dalam proses pembelajaran dan tidak serta-merta guru hanya menjadi sumber belajar utama. Seperti itu. Ketika kita ingin menghapus Bapak Ibu, tinggal kita pilih hapus, lalu kita hapus seperti ini. Banyak sekali menu-menu yang kita pakai di sini. Contohnya ketika kita memberikan anak-anak media pembelajaran menggunakan YouTube, tinggal kita sambungkan ke WiFi yang ada, ya. Tinggal kita masukkan ke YouTube seperti ini, lalu kita bisa gunakan media apa saja yang boleh kita gunakan. Itu saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti ya. Jadi manfaat digitalisasi terhadap dunia pendidikan saat ini itu sangat besar sekali. Itu bisa terlihat dari metode pembelajaran di kelas yang lebih interaktif, pendidikan terhadap anak lebih menunjang, ditambah lagi dengan kemampuan anak-anak saat ini menguasai dan mengoperasikan gadget sangat baik menurut kami, sehingga dalam dunia pendidikan era sekarang, digitalisasi pendidikan sangat menunjang dan sangat memudahkan tugas guru sebagai pendidik dalam menyalurkan keterampilan, ilmu, bakat, bahkan yang sampai sekarang kita sebut dengan life skill education. Lahir di Lombok Tengah pada 23 April 1982. Bapak Muhammad Rizal Suryadini SPD MPD adalah sosok pendidik yang telah mendedikasikan lebih dari 2 dekade hidupnya untuk dunia pendidikan. Beliau merupakan guru bahasa Inggris satu atap satu batu keliang. Dengan pengalaman mengajar selama 21 tahun, beliau dikenal sebagai sosok yang profesional, inovatif, dan berkarakter. Dengan latar belakang pendidikan magister dari Universitas Pendidikan Mandalika, Bapak Rizal terus berkomitmen mencetak generasi muda yang cerdas dan berakhlak mulia. Kalian persiapkan jika kalian panitia pelaksanaan upacara bendera HUT RI, apa saja yang akan kalian siapkan. Waktu kalian 5 menit dari sekarang mulai sekarang. Tuh. Menurut saya, tentang digitalisasi yang dulu kita menggunakan kertas dan papan tulis saat belajar, dan dulu kita juga mengetahui informasi melalui internet, tapi sekarang menggunakan teknologi seperti HP yang dimana menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung, yaitu Canva. Kita bisa mengedit mapping
sudah canggih. Nah, yang ketiga, di sekolah saya sekarang kita sudah bisa melakukan ujian memakai Google Classroom, yang dimana Google Classroom ini kita sudah bisa secara online ujian. Kita hanya bisa menggunakan kertas dan pensil, tapi sekarang kita sudah pakai namanya Google Classroom. Pink and orange skies, feeling super childish. No Donald Glover. Missed call from my mother. Like, where you at tonight? Got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your Baik, untuk kode etik profesionalisme guru pada era digitalisasi dan globalisasi yang begitu marak, sangat dan memang sangat perlu untuk kita kedepankan, mengingat tantangan yang kita hadapi di era modernisasi serta digitalisasi mengharuskan guru untuk lebih mengontrol situasi, lebih mengontrol emosi, lebih mengontrol suasana, dan terutama melakukan pendekatan secara emotional quotient. Dalam teori Lincona, Thomas Lincona, salah satu profesor di universitas bidang pendidikan di Amerika Serikat, mengatakan bahwa knowing your students better than knowing your knowledge. Beliau mengatakan bahwa mengetahui kepribadian dari siswa kalian adalah lebih baik daripada mengetahui ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Jadi di sini sudah jelas kode etik dan profesionalisme guru sangat dituntut dan sangat ditekankan agar kualitas dan mutu pendidikan terutama siswa-siswi yang sekarang sedang mengalami keterpurukan mental, keterpurukan adab, sopan santun serta mannernya sudah sangat terkikis oleh teknologi, bisa tetap terjaga dan tentunya menghasilkan generasi-generasi muda yang beradab, berbudaya, tangguh, dan berjiwa nasionalisme, dan tentunya tidak tertinggal dari globalisasi dunia. Oke, kalau tantangan untuk pendidik atau tenaga pendidik atau guru itu masih ada guru-guru yang belum melek teknologi. Misalnya cara mengajarnya masih menggunakan metode ceramah atau anak-anak disuruh mencatat terus dan lain-lain. Karena kalau anak-anak sekarang mereka lebih suka kalau mereka dikasih tugas yang bisa menantang mereka, misalnya kayak bisa kita kasih mereka tugas kayak menyelesaikan teka-teki silang atau bisa menggunakan teka-teki kata. Di sana nanti mereka bisa mencari jawabannya dulu, kemudian baru dicari di teka-teki katanya itu. Sekian dan terima kasih.